Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berharap damai sejahtera selalu menyertai dimanapun Anda berada saat ini. Apapun yang telah kita lalui hari ini, mungkin ada sukacita, mungkin juga ada air mata, kekecewaan atau kelelahan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita menutup hari ini, dalam istirahat kita malam ini, mari kita tenangkan hati sejenak dan datang dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan malam ini. Biarlah melalui renungan malam ini, kita kembali diingatkan bahwa di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih karena pada malam ini kami masih boleh menikmati penyertaan-Mu di tengah segala kelelahan, pergumulan dan beban yang kami alami sepanjang hari ini. Kami datang mencari hadirat-Mu. Tenangkan hati kami dan bukalah pikiran kami agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Ingatkan kami bahwa kami begitu berharga di mata-Mu, bukan karena apa yang kami miliki, tetapi karena kasih-Mu yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan iman kami, memulihkan pengharapan kami, dan membawa damai ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar dalam renungan kita malam ini terdapat pada kitab Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-7, tertulis demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1809, ada seorang bayi laki-laki bernama Jos Muller lahir di Prusia, Jerman. Masa mudanya jauh dari kehidupan yang baik. Ia dikenal suka berbohong, mencuri, dan hidup tanpa takut. Namun setelah mengenal Kristus, hidupnya berubah sepenuhnya. George Muller kemudian mengabdikan hidupnya untuk melayani anak-anak yatim piatu di Inggris. Ia mendirikan panti asuhan dan memelihara lebih dari 10.000 anak sepanjang hidupnya. Hal yang luar biasa adalah ia hampir tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Ia memilih membawa setiap kebutuhan kepada Tuhan dalam doa. Berkali-kali ketika persediaan makanan habis, Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jos Muller tidak hanya memberi makan dan tempat tinggal bagi anak-anak yatim piatu itu. Ia juga mengajarkan bahwa mereka memiliki Bapa di sorga yang mengasihi mereka. Anak-anak yang sebelumnya merasa tidak memiliki siapapun belajar bahwa mereka tidak sendirian karena mereka adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Kegagalan, dosa, atau keadaan hidup membuat kita merasa seolah-olah Tuhan menjauh dari kita. Namun firman Tuhan malam ini mengingatkan sebuah kebenaran yang indah. Di dalam Kristus, kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah. Seorang hamba bekerja karena takut, tetapi seorang anak datang kepada bapaknya karena kasih. Anak tahu bahwa ia memiliki tempat di rumah ayahnya. Demikian pula dengan kita. Tuhan tidak menerima kita karena kesempurnaan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Allah, kita memiliki pengharapan. Ketika dunia berkata bahwa kita tidak berharga, Tuhan berkata, "Engkau adalah anakku." Ketika keadaan terasa gelap, kita tetap memiliki Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini tidurlah dengan keyakinan bahwa hidup kita berada dalam tangan Bapa yang setia. Apapun yang terjadi hari ini,
Jangan tidur dengan perasaan ditolak atau tidak berharga. Tidurlah dengan keyakinan bahwa engkau adalah anak Allah yang dikasihinya. Bapa Surgawi tidak pernah melupakan anak-anaknya. Ia menjaga, memelihara, dan menyediakan yang terbaik menurut waktunya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih karena melalui Yesus Kristus Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih karena kami tidak perlu hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kasih-Mu yang sempurna. Ampunilah setiap dosa dan kelemahan kami sepanjang hari ini. Pulihkan hati kami yang lelah, kuatkan kami yang sedang bergumul, dan hiburkan kami yang sedang bersedih. Malam ini kami menyerahkan hidup kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Jagalah kami sepanjang malam ini, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang segar, serta hati yang penuh syukur. Biarlah kami terus hidup sebagai anak-anak-Mu yang memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga dimanapun berada. Sampai jumpa dalam renungan malam berikutnya. Shalom.